Selamat datang di podcast Himedition. Nah, kalian ngerasa familiar nggak sih sama suara-suara kita berdua ini? Hai hadir. Familiar nggak? Mungkin buat yang udah dengerin podcast Himedition di platform sebelah bakal familiar karena di episode terakhir yang diunggah itu adalah kita. Betul banget. Jadi, sebelum kita mulai, izinkan kami perkenalkan diri lagi ya. Sebelumnya, aku Aida Nur Azizah. Dan aku Anissa Dwi Saputri atau Isei. Betul. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tentang pengalaman yang mungkin cukup relate ya buat banyak orang, terutama anak rantau atau anak kos, yaitu suka duka menjalani puasa di bulan Ramadan yang jauh dari rumah. Nah, hari ini tuh kita bakal ngobrol tentang gimana sih realita puasa sebagai anak kos, kayak mulai dari sahur seadanya, momen buka puasa bareng temen, sampai rasa kangen suasana Ramadan di rumah. Nah, berhubung di sini udah ada guest kita untuk Siapa hari ini tuh? ya. Sebelumnya ayo kenalkan diri kamu dulu. Oke, halo semuanya. Kenalkan, namaku Batsiba Mahayu Mayapada. Aku biasa dipanggil Maya. Oke, salam kenal Maya. Maya. Langsung aja gak sih kita ngobrol, dan sebelumnya nih untuk pertanyaan pertama, ceritain dulu dong kalau sekarang kamu itu ngekos di mana dan udah berapa lama jauh dari rumah? Oke, jadi sekarang itu aku ngekos di daerah Karangwangkal. Nah, lebih tepatnya itu ada di dekat daerah lapangan Karangwangkal. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi main ke daerah lapangan Karangwangkal nih, boleh telepon aku. Misal, Mai, aku mau main ke kosmu. Boleh. Boleh. Siap banget tuh. Nanti kita akhir episode bakal kasih tahu Langsung nih. Ya, kasih tahu aja nih nomor HP-nya. Gimana? Oke, buat pertanyaan selanjutnya, hal pertama yang muncul di pikiran pas dengar kata Ramadan di kosan, apa nih? Aroma mie instan kah atau kangen masakan ibu? Oke, jadi mendengar kalimat Ramadan di kos sendirian ya, itu yang terbesit di kepalaku adalah bisa nggak ya aku makan masakan yang bukan dari ibuku gitu loh. Iya lagi. Ya karena basically aku tuh anak mamih banget ya guys. Berarti Aduh, kamu sering homesick gitu ya? sangat sering banget. Iya nih, aku juga sebagai anak kos tuh benar-benar kadang, duh kangen banget nih ya masakan ibu gitu. Sini mampir ke rumah aku, dimasakin ibu nanti. Iya lagi kamu Isai kan anak warlock ya, jadi gak kerasa Kita ke nih. rumah aja, ayo teman-teman. Boleh banget. Nah, kalau dibandingin nih Ramadan di rumah sama di kos, perbedaan yang paling kerasa tuh apa sih? Oke, perbedaan yang paling kerasa banget yang aku rasain itu adalah suasananya ya guys. Jadi kalau di kos itu kan emang kerasa banget sepinya ya, buka sahur itu sendiri banget. gitu. Sementara kalau di rumah itu suasananya itu ya rame gitu loh. Jadi aku kangen banget sih sama suasana Ramadan di rumah gitu. Betul banget. Kalau di kosan tuh jadi kayak kerasa sepi banget, mana harus ya Kalau kadang harus sendiri masak ya. sendiri Iya. juga. Bayangin kalau mager juga rasanya beda lagi. Iya, Iya. itu rasanya beda banget lagi. Terus momen paling ngenes yang pernah dialami nih pas sahur atau buka sendirian, misal kayak ketiduran atau nggak sempet sahur atau ya yang lain kan nggak ada yang bangunin gitu ya mungkin. Kalau untuk pengalaman ngenes selama Ramadan sih mungkin aku belum ini ya, belum pernah mengalami karena emang aku itu kalau misalnya sahur nih, aku selalu set alarm jam 3 dan alhamdulillahnya itu kadang sebelum jam 3 aku udah bangun gitu. Self aware Masya gede Allah. banget ya. Kok bisa tuh begitu? Ya kalau anak kos ya emang harus bergantung sama diri sendiri gitu ya. Berat ya, berat. Berat banget tapi insya Allah bisa. Ya, insya Allah Insya bisa. Allah bisa. Nah, ada nggak sih kebebasan atau misalnya keseruan yang cuma bisa didapetin pas puasa jadi anak kos?
yang mungkin kalau di rumah tuh nggak bakal bisa didapetin gitu? Oke, jadi kalau untuk itu tuh yang paling sekarang aku rasain ya, itu tuh bisa buka dan sahur dengan makanan yang aku mau gitu loh. Jadi Betul banget. jadi Iya. jadi kan kalau di rumah itu kadang ibu masak, ya kadang itu aja gitu kan bosan gitu. Paham 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 Ya maaf paham ya ibu, maaf. Kan tetep dikangenin. Ya iya, Iya tuh saya kan. tetap dikangenin. Dan sekarang sih aku punya kebebasan kayak mau beli misal ayam geprek atau apa gitu kan. Cuan. Iya bisa, bebas gitu. Oke, terus nih menu sahur andalan yang paling low budget tapi tetap bikin kenyang sampai maghrib. Nggak bisa sih, nggak bisa kayak sampai maghrib, pokoknya kenyang lah pokoknya gitu. Aku pernah yang paling low budget itu tuh adalah air putih. Jadi jadi ini bukan karena mungkin Iya aku sih. bangun telat atau gimana. Ya emang bangun di jam 3 itu, tapi emang apa ya, malas makan aja gitu. Jadi udah minum air putih aja dan alhamdulillahnya sih aku kuat sampai buka gitu. Masya Allah. Tapi beneran deh, air putih emang low budget banget sih. Iya itu loh budget banget udah dalam. Tapi kerasa nggak sih kalau misalnya kita sahur apa sih minum air putih doang malah lebih kenyang? Iya, bener iya. Iya iya. Mm. Apalagi kalau misalnya airnya banyak gitu kan. Nah itu segitu. kerasa banget sampai pipis juga berkali-kali. Nah itu kan pasti. Nah, pernah gak sih kalau kamu tuh berburu takjil gratis gitu, kayak di masjid atau misalnya acara buka bersama, cuma demi ngehemat pengeluaran? Pernah banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Masjid Unsut itu yang di depan depan UPT itu ya. Oh iya Oh, iya iya. iya. Nah, itu aku pernah ke situ untuk menghemat budget waktu itu sih. Aku alhamdulillahnya ya dikasih dapat ini apa? Nasi kotak kayak gitu. Ih, lumayan banget. Lumayan. Kenyang ya itu. Kenyang banget sampai sahur itu kenyang banget. Sumpah. Sampai nah itu makanya sahurnya aku minum air. Oh, Karena pantes. Denger-denger rame banget juga ya. Rame banget. Antara masjid depan sama yang di kampus belakang juga sama-sama rame. Ih, enak banget ya, aku belum pernah. Coba deh, Cobain. coba. Oke, next aku mau nanya nih, gimana sih cara kamu ngobatin rasa kangen sama masakan rumah? Masak sendiri atau pasrah aja beli di warteg gitu? Kalau untuk ngobatin rasa kangen dengan masakan rumah itu aku pernah sekali nyoba recook masakan ibu. Itu kalau misalnya mungkin teman-teman familiar atau enggak ya, jadi itu ada namanya, itu aku nggak tahu namanya apa, cuman itu kayak buncis tumis dengan telur. Nah itu tuh my favorite banget gitu loh. Jadi tuh aku pernah recook dan ya karena emang masih pemula ya, jadi rasanya masih ya gitulah. Calling mama, ini gimana sih caranya biar enak? Kok ibu yang bikin enak, aku yang bikin enggak gitu. Kita panggil aja langsung gak sih, mah sini aja mah please gitu. Kayak tumas nggak sih ngekos bawa mama? Enggak kok. Oh sama juga. Nah, pernah gak sih kamu ngerasa pengen nangis pas lagi denger suara azan maghrib karena tiba-tiba kangen suasana rame di meja makan rumah? Pernah banget. Dan kalau misalnya aku boleh jujur ya, mungkin setiap buka puasa itu aku sering nangis sih. Karena emang sedih. kangen suasana rumah gitu loh. Kan kalau di rumah itu, ini aku mau jadi cerita dikit aja. Boleh, boleh. Di rumah itu kalau misalnya sebelum buka puasa nih, itu ibuku sama aku biasanya bagian masak-masak apa gitu. Terus nanti ayahku kayak ikut bikin es atau apa, dan itu suasana kayak gitu tuh aku kangen banget. Nah, pas di kos sendirian aku nyiapin makanan sendiri, Beda itu banget ya. iya beda banget dan aduh sedih sih itu. Sampai nangis juga. Iya, aduh malah suka nyiapin bareng-bareng gitu kan. Jadi ada kerasa banget momen-momennya itu loh. Iya, benar. Even aku warlock ya kayak gitu tuh momennya tuh udah lama banget, tau gak sih? Jujur buat tau, karena mungkin sekarang udah gede ya, udah pada Iya, beda, udah pada sibuk. Cuman ya yang kayak gitu yang bikin kangen. Iya. Kangen banget sih. Oke, ini pertanyaan kayaknya terakhir deh. Iya, Kayaknya kayaknya masih ada. terakhir deh. Iya. Oke. Apa tuh? Jadi apa satu hal yang paling kamu apresiasi dari orang tua kamu setelah kamu ngerasain sendiri susahnya nyiapin sahur dan buka sendirian? Yang paling jadi yang paling aku apresiasi dari orang tuaku itu adalah effort mereka. Kayak misalnya untuk sahur ya, itu ibuku, setahu aku ibuku tuh kalau sahur bangun jam 2 gitu kan. Jadi Iya. ya masih ngantuk, terus harus masak besar untuk keluarga. Itu menurut aku effortnya gede sih itu.
aku apresiasi banget sama beliau, sama my mom. Belum lagi ngebangun anak yang susah Iya, Iya, mana betul banget. mana kadang aku tuh susah bangun itu loh. Oh, bahkan kita semua kayaknya begitu deh. Iya, ya kayaknya gitu. Seriously, kalau ibu denger, we love you I love you, all around Mom. the world. Sayang banget, Umi. Kayaknya semua ibu gitu ya, Iya. ngorbanin waktunya, energinya juga. Aduh, jadi penyuci piring di rumah dia sudah nyuci piring. Dia lagi di kos, aku belum cuci piring juga, males. Nah, jadi intinya ini adalah adaptasi baru sebagai maba dan anak kos. Homesick tuh juga perasaan yang wajar banget bagi anak kos. Nah, selain itu kita juga jadi tahu gimana sih susahnya nyiapin sahur dan buka sendiri. Jadi kita tuh bisa apresiasi usaha ibu kita selama ini. Oke, kita mau ngucapin makasih banyak buat Maya udah bersedia hadir di podcast ini, dan Terima. juga thank you Aida udah nyusun semuanya gitu ya. Thank you juga Ise udah mau nemenin aku. Nah, ngomong nanti di episode selanjutnya aku Aida itu bakal ditemenin sama host lain lagi nih. Siapa nih? Udah bukan aku, Iya, guys. Siapa nih? kita simpan aja untuk surprise ya, untuk surprise di episode selanjutnya. Jangan lupa buat follow IG kami Himedician Unsur dan juga TikTok. Sama aja Himedician Unsur. Iya, podcast juga jangan lupa di follow ya guys. Subscribe tuh. Tuh. So that's all for today. See you in the next episode. Bye.